Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dedi Solihin dari P012. Di sini saya sebagai moderator dalam diskusi terbuka antara Sepri dengan juga Mbak Nimatul Hari yang akan membawakan materi mengenai tribologi dan juga termografi. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung serahkan kepada salah satu pembicara dari kita. Dari siapa dulu? Dari Mbak Siti Nikmatul Khairot. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tribologi. Seperti yang kita ketahui bahwa tribologi itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada desain dan dinamika pengoperasian struktur pendukung rotor dan talan pelumas pada mesin. Ada 4 jenis atau teknik dari tribologi, yaitu yang pertama ada analisis oil pelumas, yang kedua ada analisis spektrografi, yang ketiga ada ferrografi, dan keempat adalah analisis partikel keausan. Yang pertama itu ada oil particle analysis. Parameter yang dianalisis pada metode ini atau teknik ini adalah yang pertama adalah viskositas, yang kedua adalah kontaminan, yang ketiga ada fuel dilution, yang keempat ada solid content, yang kelima ada fuel soot, yang keenam ada oxidation, kemudian ada nitration, total acid number, kemudian ada total base number, kemudian ada particle count. Metode kedua itu adalah spektrographic analysis. Analisa spektrografi memberikan pengukuran yang akurat dan cepat dari banyak elemen yang terdapat dalam oil pelumas. Elemen-elemen ini umumnya diklasifikasikan sebagai logam aus, kontaminan, ataupun aditif. Analisa oil pelumas tidak berupaya menentukan model kegagalan secara spesifik dari masalah rangkaian mesin yang telah digunakan. Metode yang ketiga itu adalah wave particle analysis. Apa sih wave particle analysis itu? Wave particle analysis itu berhubungan dengan analisa oli karena partikel yang dianalisis berasal dari sampel oli pelumas. Wave particle analysis memberikan informasi langsung mengenai kondisi aus dari mesin. Informasi diperoleh dari bentuk, ukuran, jumlah, dan komposisi partikel. Analisis dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pemantauan rutin terhadap kandungan partikel pada padatannya oli. Yang kedua ada analisis mendalam partikel pada setiap sampelnya. Mesin dalam kondisi normal menghasilkan partikel kecil berukuran di bawah 10 mikron. Namun jumlah dan ukuran partikel meningkat jika kondisi mesin itu semakin memburuk. Jenis-jenis keausan pada mesin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada rubbing wear, cutting wear, rolling fetish, kemudian ada combined rolling and sliding wear, yang terakhir itu ada server sliding wear. Kemudian ada metode teknik ketiga, yaitu adalah ferrografi. Ferrografi adalah teknik analisis partikel yang mirip dengan spektrografi. Namun terdapat 2 metode atau cara yang berbeda. Yang pertama itu adalah metode pemisahannya. Yang kedua itu ukuran partikel yang dideteksi. Kalau di ferrografi itu ukuran yang dideteksi itu kurang dari 10 mikron, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kontaminasi oli dibandingkan spektrografi. Kemudian ini adalah ada 3 kendala dari pengembangan tribologi itu sendiri. Yang pertama itu biayanya juga mahal. Yang kedua itu kadang-kadang kita tuh salah untuk mengambil sampelnya, karena kan lokasi dari oli itu kan bermacam-macam ya di mesin. Jadi kita tuh kadang salah mengambil di lokasi tersebut. Yang ketiga itu ada interpretasi hasilnya. Itu biasanya menggunakan kayak seperti istilah-istilah kimia yang sulit untuk dipahami. Untuk biaya analisisnya itu biasanya untuk analisis sederhana mencakup dari viskositas, kemudian titik nyalanya, kandungan asam dan basa, bahan bakar air, dan zat yang tidak terlarut itu berada di sekitar 20-50 dolar per sampel. Untuk analisis lanjutannya itu bisa lebih dari 160 dolar. Untuk frekuensi pengambilan sampelnya itu kalau ketika pada mesin kritis itu bisa setiap 25 jam operasinya. Apabila kalau mesin industri biasa itu bisa per bulan ya. Kalau untuk mesin dengan beban ekstrim itu bisa per minggu. Nah, gimana sih cara mengembangkan program yang efektif untuk lubrikasi ini? Ya,
Tujuan dari program lubrikasi ini yang pertama adalah mengurangi biaya pemeliharaan, yang kedua untuk meningkatkan umur peralatan dan pelumas, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan ketersediaan peralatan, yang keempat itu mengubah data menjadi tindakan, yang kelima itu menghindari keputusan berdasarkan data tidak akurat, yang keenam itu menyesuaikan strategi dengan kondisi nyata peralatan. Equipment audit. Yang pertama itu pengauditan peralatan yang harus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang peralatan, desain internalnya, desain sistem dan kondisi operasional dan lingkungan saat itu. Pada equipment audit ini dibagi menjadi beberapa step. Yang pertama itu ada penggolongan dari equipmentnya berdasarkan titik kritisnya. Yang kedua itu ada equipment component and system identification. Dan jadi itu kita melihat dari tag number-nya. Kemudian kita yang ketiga itu ada operating parameter. Ya, kita mengetahui bagaimana suhu operasinya, kebutuhan pelumasnya, terus tekanannya di mesin itu bagaimana. Selanjutnya itu yang langkah yang dilakukan adalah operating equipment evaluation. Kemudian ada operating environment-nya, itu kondisi rata-rata suhu operasinya itu berapa gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu ada maintenance history. History ini digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang untuk menyesuaikan kondisi dari si mesin tersebut. Selanjutnya itu ada pemilihan lokasi dari sampel oli yang diambil. Setelahnya ada new oil baseline, kemudian ada cooling water baseline, kemudian kita menetapkan target dan alarmnya. Setelah itu kita langsung merekam data dari alarm itu menuju ke database kita. Untuk lubrikan audit prosesnya, keandalan peralatan memerlukan pelumas yang memenuhi dan mempertahankan persyaratan fisik, kimia, dan kebersihan tertentu. Tahap-tahapnya yaitu pertama lubrikan requirement, kita harus mengetahui lubrikan yang sesuai untuk mesin itu yang bagaimana. Kemudian kita harus mencari lubrikan suppliernya untuk mensuplai lubrikan yang kita butuhkan. Setelah itu kita harus menyediakan oil storage juga. Setelah adanya oil storage, kita harus menghandle dan dispensing kontaminasi dari oil tersebut. Setelah itu kita juga harus mengelola dari waste oilnya. Selanjutnya itu adalah baseline signature. Apa sih baseline signature itu sendiri? Baseline signature adalah sistem yang didesain untuk mengumpulkan dan menganalisa data mengenai kondisi peralatan dan pelumas yang berkaitan dengan alarm dan target dari pengaudit. Data yang dibutuhkan itu setidaknya ada 3. Terus kemudian interval waktunya itu bisa singkat atau per bulan ataupun sesuai dengan kondisi terkini dari mesin tersebut. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita harus melakukan equipment evaluation. Setelah itu kita melakukan sampling pada olinya. Setelah melakukan sampling, langkah selanjutnya itu kita adalah melakukan testing di laboratorium. Setelah itu kita mengklasifikasikan mana sih oli yang sesuai dengan kondisinya dan mana yang tidak. Ketika tidak sesuai dengan kondisinya, oli akan mengalami exception testing. Setelah itu, data-data yang kita hasilkan dari proses ini akan di-entry ke sistem web kita. Selanjutnya itu adalah proses monitoring. Monitoring adalah digunakan untuk memonitor atau memantau kondisi terkini dari mesin itu sendiri. Tahap-tahapnya itu ada yang pertama kita harus menentukan monitoring rutinnya itu dilakukan berapa kali ya dalam periode operasi ini. Kemudian kita harus melakukan perutuhannya. Perutuhan yang dimaksud ini adalah perutuhan bagaimana kita melakukan sampling olinya tapi tidak mengganggu operasinya. Terus kemudian kita harus menentukan frekuensi monitoringnya itu seberapa dan sebanyak berapa kali kita harus melakukan tiap operasi tersebut. Setelah itu kita harus melakukan pengujian. Setelah pengujiannya selesai, maka kita harus melakukan pengujian pasca perbaikan. Nah, di pengujian pasca perbaikan ini kita tuh kayak menyesuaikan antara oli yang kita gunakan dengan apakah oli itu sudah sesuai dengan spesifikasinya apa belum begitu. Setelah itu kita upload datanya itu di tempat perbaikan dari kontraktor. Nah, setelah kita upload data nih,
kita harus melakukan analisa datanya, terus melakukan analisa penyebab apa sih penyebab permasalahan yang terjadi ketika operasi ini sedang berlangsung. Setelah itu kita dapat melaporkan seluruh data yang kita hasilkan dari serangkaian kegiatan itu berupa laporan. Di dalam laporannya itu setidaknya kita harus ada identifikasi peralatan secara spesifik, terus kita harus mengetahui data sampelnya, tanggal laporan, kondisi peralatan dalam penemas saat ini, rekomendasi aksi yang harus kita gunakan, data hasil uji sampel, dan nama siapa yang melakukan pengujian tersebut. Nah, dari serangkaian program ini ada suatu program evaluasi. Pemeliharaan prediktif adalah metode yang tidak melakukan prediksi sebelum kegagalan itu terjadi. Dengan adanya program ini memungkinkan untuk mengetahui kondisi anomali sejak dini. Namun, proses ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan prediktif yang dihilangkan untuk efisiensi biaya. Pada analisa kondisi pelumas, dibutuhkan suatu dokumentasi penggunaan biaya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi case yang diangkat pada tribologi ini, yaitu Exploring Electrical Metric for Tribology Measure in Oil Frame System Design Analysis Practical and Physical Effect. Nah, apa sih yang dianalisis dari jurnal ini? Yang pertama itu adalah adanya perubahan indeks viskositas, perubahan warnanya, terus kemudian koefisien thermal dan transmisi torsinya. Dari hasil yang riset yang telah dilakukan, akurasi dari setiap proses yang dilakukan itu mencapai 99,97%, yang membuktikan bahwa proses pengukuran debit listrik, set parameter gabungan dan fitur yang dipilih dapat bekerja dengan baik dan identifikasi kerja pelumasnya. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan mengenai tribologi. Baik, terima kasih sampaikan kepada Mbak Nima atas materi yang sangat menarik tadi terkait dengan tribologi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau saran dari Mas Servi kepada Mbak Nima terkait dengan materi yang telah dipaparkan sebelumnya? Mungkin saya terdapat satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kan dalam suatu pengukuran dengan menggunakan tribologi di suatu mesin, kan hasilnya tidak menutup kemungkinan bahwa pengukuran tersebut itu kadang tidak dengan sesuai kenyataan. Nah, menurut Mbak Nima sendiri, mengapa hasil tersebut itu tidak dengan kondisi yang real atau nyata? Mungkin bisa langsung menjawab terkait dengan pertanyaan oleh Mas Servi. Kalau dari tribologi itu kan biasanya hasilnya berupa laporan gitu ya. Kalau misal di suatu kondisi hasilnya itu tidak sesuai dengan kondisi nyata, bisa jadi itu karena lokasi pengambilan sampelnya itu yang berbeda. Karena kan dari suatu perputaran mesin itu kan punya beberapa bagian ya yang dialiri dengan oli. Mungkin pada pengambilan sampel itu lokasi yang seharusnya digunakan untuk mengambil sampel itu salah. Apakah cukup menjawab? Masih ada pertanyaan tambahan atau cukup? Mungkin bisa dicukupkan. Ya, mungkin karena pertanyaan dari Mas Servi sudah cukup, mungkin saya lanjut ke sesi pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Mas Servi terkait dengan materi termografi. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Moderator. Sini saya akan menyampaikan perihal termografi. Termografi sendiri merupakan teknik yang menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi dan mengukur suhu permukaan suatu objek tanpa mengenainya secara langsung. Nah, teknologi inframerah sendiri didasarkan pada prinsip bahwa semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak itu memancarkan energi berupa radiasi. Salah satunya adalah radiasi inframerah itu sendiri. Intensitas radiasi inframerah dari suatu benda itu bergantung sekali pada suhu permukaannya. Namun, dalam pengukuran suhu menggunakan metode inframerah cukup kompleks karena terdapat 3 sumber energi termal yang dapat terdeteksi dari suatu benda, yakni energi yang dipancarkan oleh benda itu sendiri, kemudian energi yang dipantulkan dari benda, serta energi yang diteruskan atau ditransmisikan oleh benda tersebut.
Radiasi inframerah memiliki panjang gelombang terpendek di antara semua radiasi energi serta tidak terlihat tanpa alat khusus. Dalam pemeliharaan prediktif, hanya energi yang dipancarkan yang penting, sehingga energi pantulan dan transmisi harus disaring agar data yang dihasilkan dapat lebih akurat. Kemudian permukaan benda juga mempengaruhi jumlah energi inframerah yang dipancarkan atau dipantulkan. Permukaan ideal yang disebut dengan black body memiliki emisivitas sebanyak 1 dan tidak memantulkan energi, melainkan menyerap serta memancarkan kembali seluruh energi sebagai radiasi inframerah. Sebagian besar peralatan pabrik itu memiliki permukaan dengan sebutan gray body, yang mana gray body tersebut memiliki emisivitas kurang dari 1 yang dapat memantulkan energi inframerah. Variasi kondisi permukaan, cat, dan pelindung lainnya dapat mempengaruhi nilai emisivitas tadi, sehingga perlu perhatian khusus agar pengukuran suhu itu menjadi akurat. Selain itu, kondisi atmosfer seperti uap air, debu, dan gas di sekitar objek juga dapat mengganggu pengukuran radiasi inframerah. Jadi saya sempat membahas atau terkait emisivitas. Nah, emisivitas sendiri itu merupakan ukuran kemampuan suhu suatu permukaan dalam memancarkan energi radiasi. Telah saya sampaikan juga, emisivitas yang baik adalah benda yang memiliki warna hitam atau black body tadi. Kemudian terdapat beberapa tipe instrumen dari infrared atau inframerah tersebut. Yang pertama terdapat infrared termometer. Termometer infrared digunakan untuk mengukur suhu pada suatu titik kecil secara akurat dan sering dipadukan dengan alat getaran untuk pemeliharaan prediktif. Alat ini efektif memantau suhu pada bagian kritis seperti bantalan, lilitan motor, atau pipa proses. Meski hanya memberikan data pada satu titik, tetapi dapat berguna jika dikombinasikan dengan data getaran. Kemudian yang kedua terdapat lens scanner. Lens scanner adalah alat inframerah yang menghasilkan pemindaian satu dimensi garis radiasi. Nah, meskipun memiliki bidang pandangan lebih luas dibandingkan termometer titik, penggunaannya itu terbatas dalam hal pemeliharaan prediktif. Kemudian yang ketiga terdapat infrared imaging. Imaging inframerah memungkinkan pemindahan cepat emisi termal seperti kamera video dan tersedia dari model sederhana hingga sistem yang canggih. Alat murah umumnya itu tidak dapat menyimpan data sehingga kurang cocok untuk pemeliharaan prediktif secara jangka panjang. Masuk ke bagian training atau pelatihan. Pelatihan ini tuh sangat penting dalam penggunaan sistem inframerah atau infrared karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi akurasi dan kondisi data thermal. Setiap kali data infrared diambil, pengguna itu harus mampu mengkompensasi variabel yang ada agar hasilnya tetap akurat dan dapat diandalkan. Sebagaimana salah satu contoh hasil training, yakni terdapat suatu gambar spektrum elektromagnetik yang mana mendapati hasil, yakni inframerah itu berada di antara cahaya tampak, yakni sekitar 0,4 sampai 0,7 mikrometer, serta terdapat gelombang mikro. Terdapat juga rentang inframerah mulai dari 0,7 mikrometer hingga 1 mm. Nah, teknologi termografi ini juga memanfaatkan nilai spektrum untuk mendeteksi perubahan suhu yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga dalam predictive maintenance, teknik ini tuh sangat berguna sekali untuk memantau efisiensi thermal dan mendeteksi masalah yang ada dalam suatu mesin. Kemudian terdapat beberapa basic teori yang digunakan dalam infrared. Yang pertama terdapat elektromagnetic spectrum. Benda yang dipanaskan memancarkan energi elektromagnetik sesuai dengan suhunya. Semakin tinggi suhu, maka semakin pula energinya. Energi ini termasuk dalam spektrum elektromagnetik,
Salah satunya yaitu inframerah tadi yang memiliki 0,7 sampai 100 mikron. Semakin pendek panjang gelombang, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Contoh, baja panas memancarkan gelombang pendek dengan energi tinggi, sedangkan saat dingin panjang gelombangnya memanjang, tetapi energinya menurun. Kemudian dari yang kedua yang terdapat heat transfer konsep atau konsep perpindahan panas yang terbagi juga menjadi ke dalam 4 macam. Yang pertama yakni terdapat konduksi, yakni perpindahan energi melalui atau antar benda padat. Misalnya, pada batang logam yang dipanaskan di satu ujung akan menghantarkan panas ke ujung lainnya. Pada motor, panas dari bantalan yang rusak akan merambat ke casing motor. Ini merupakan contoh dari konduksi. Untuk konveksi, yang merupakan perpindahan energi melalui fluida atau gas. Contohnya, jika motor yang panas diberi tiupan angin dari kipas ke arah bantalan yang panas, suhu permukaan akan berubah akibat pendinginan konveksi. Proses ini terjadi di permukaan benda, sehingga operator harus cermat membedakan antara sumber panas yang sebenarnya dengan efek pendingin di permukaan yang disebabkan oleh konveksi tadi. Kemudian yang ketiga terdapat radiasi, yakni perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik seperti panas dari matahari. Kamera inframerah hanya mendeteksi panas jenis ini. Penting membedakan apakah panas berasal dari kerusakan atau faktor luar seperti sinar matahari atau kipas. Nah, ketiga dari jenis perpindahan panas tersebut, konduksi, konveksi, dan radiasi, bisa terjadi secara bersamaan, terutama pada permukaan benda. Dan yang keempat terdapat emisivitas, yakni persentase panas yang dipancarkan oleh suatu objek. Kemudian terdapat equipment inframerah atau equipment infrared yang mendasari tentang kriteria penting dalam pemilihan peralatan inframerah yang akan digunakan sesuai kebutuhan sebelum kita memilih atau membelinya. Yakni yang pertama terdapat seberapa penting kemudahan alat itu dibawa dan apakah berat serta ukuran alat mempengaruhi pengambilan data. Dan yang kedua, berapa lama pelatihan yang diperlukan, apakah alat mudah digunakan di lingkungan kerja atau sebaliknya. Kemudian terdapat apakah alat mengukur suhu atau hanya gambar. Jika dapat mengukur suhu atau kuantitatif, maka rentang suhu berapa yang dibutuhkan. Kemudian terdapat berapa suhu maksimum dan minimum lingkungan saat pemindaian, serta terdapat sistem gelombang panjang sebesar 8 atau 14 mikron mengurangi pantulan sinar matahari atau gelombang pendek 2 sampai 5,6 mikron lebih akurat meski emisivitas kurang tepat. Kemudian kriteria lain yakni berat, ukuran, daya tahan, dan waktu pengisian baterai serta kebutuhan baterai cadangan. Kemudian terdapat kriteria yang lain juga, apakah lensa yang tersedia itu cocok dan terjangkau untuk aplikasi yang kita gunakan. Kemudian terdapat infrared thermography safety, yakni yang membahas tentang keselamatan dalam menggunakan infrared thermography secara umum. Yakni yang pertama, kita harus mematuhi aturan keselamatan pabrik, kemudian memberitahu petugas sebelum memasuki area. Kemudian yang berikutnya, teknisi listrik itu harus berkompeten membuka dan menutup panel. Serta yang terakhir terdapat peralatan dengan penutup interlock tanpa pengaman harus dimatikan jika bisa. Buka penutup kontrol dan hidupkan kembali jika sudah kondisi aman. Kemudian terdapat infrared scanning prosedur. Nah, scanning di sini yakni merupakan penjelasan terkait tujuan inspeksi dari inframerah itu sendiri. Tujuannya yakni untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah pada sistem listrik atau mekanik. Hasil dari inspeksi ini akan disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Banyak masalah terjadi pada sambungan dan terminal, terutama pada sambungan tembaga ke aluminium. Splice atau konektor lap yang ukurannya tidak tepat boleh lebih panas dari konduktornya. Sambungan yang bermasalah harus dibongkar, dibersihkan, direkit ulang atau diganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat beberapa macam masalah yang terjadi dalam infrared. Yang pertama terdapat mechanical losses atau pelanggaran mekanik. Masalah ini
yang paling sering terjadi, seperti sambungan yang longgar menyebabkan kelelahan thermal akibat panas berulang. Contohnya, klip sekring yang sering mengalami panas dan pendinginan, sehingga sambungan menjadi buruk. Pengukuran suhu yang akurat atau penggunaan isoter dapat mengidentifikasi kondisi lembaga tersebut dengan menurunkan isoter ke 1 pixel atau suhu untuk menemukan sumber masalah. Kemudian masalah yang kedua yakni komponen failure atau kerusakan komponen. Memahami istilah masalah dapat membantu mengidentifikasi kegagalan komponen. Secara khusus, komponen yang bermasalah akan menjadi sumber panas. Misalnya, sekring yang mengalami stres panas pada rangkaian 3 fase akan tampak lebih panas dibanding 2 sekring lainnya. Dan yang terakhir terdapat load problems, yakni masalah pada beban. Masalah pada beban itu terjadi ketika suatu peralatan atau komponen bekerja melebihi kapasitas atau beban yang seharusnya, sehingga menimbulkan panas berlebih akibat peningkatan arus atau tekanan kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan performa, kerusakan dini, dan potensi kegagalan fungsi jika tidak segera ditangani. Dalam inspeksi inframerah, masalah beban berlebih biasanya terlihat dari suhu yang lebih tinggi pada bagian yang mengalami stres tersebut dibandingkan dengan bagian yang normal. Mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai termografi, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Febri terkait dengan termografi yang sangat menarik tadi. Mungkin untuk sesi selanjutnya itu apakah ada pertanyaan atau saran dari Mbak Nima terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan? Untuk mengajukan pertanyaan ini, satu pertanyaan kemudian dijawab atau 2 pertanyaan langsung kemudian dijawab? Bisa langsung disampaikan dua-duanya, nanti bisa langsung sekalian dijawab oleh Mas Febri. Untuk pertanyaan pertama itu, ya seperti yang kita ketahui kan prinsip dasar termografi itu berdasarkan suhu ya. Nah, bagaimana sih termografi ini dapat mendeteksi perbedaan temperatur pada suatu objek? Nah, yang pertanyaan kedua itu, kemudian dari temperatur atau suhu itu kan digunakan untuk mendeteksi keanomalian atau kerusakan dari suatu sistem nih. Nah, bagaimana sistem elektronik dan mekaniknya? Oke, bisa Langsung saya jawab. baik, pertanyaan pertama ini tadi mengenai tentang prinsip dasar termografi serta bagaimana alat ini itu bisa mendeteksi perbedaan temperatur pada suatu objek. Nah, termografi sendiri kan bekerja pada prinsip deteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Maka setiap objek dengan suhu di atas 6 mutlak atau sekitar minus 273,5 Celcius itu memancarkan radiasi inframerah, dan intensitas radiasi ini meningkat seiring kenaikan suhu, sehingga kamera thermal akan menangkap radiasi ini dan mengubahnya menjadi citra visual atau thermal image yang menunjukkan distribusi pada suhu permukaan objek. Area dengan suhu lebih tinggi akan tampak lebih terang, biasanya berwarna merah atau putih, sedangkan area dengan suhu yang lebih rendah akan tampak lebih gelap, biasanya terdapat warna biru atau ungu. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua, yakni terkait bagaimana sih suhu dari termografi itu mendeteksi kerusakan dalam sistem elektronik atau mekanik. Nah, informasi suhu dari termografi itu memungkinkan identifikasi area dengan panas berlebih atau overheating yang tidak normal dalam sistem elektronik. Misalnya komponen yang rusak atau tidak bekerja optimal seringkali itu menghasilkan panas berlebih karena peningkatan atau hambatan atau arus yang bocor. Dalam sistem mekanik, gesekan berlebih atau pelumasan yang buruk juga dapat menyebabkan titik panas yang dapat terlihat secara jelas dalam sitar thermal. Sehingga dengan membandingkan distribusi terhadap kondisi normal, teknisi itu dapat mendeteksi adanya kerusakan, sehingga dapat menjaga kegagalan sistem dan melakukan perawatan prediktif secara lebih efisien. Ini cukup jawaban dari Mas Febri. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau ada feedback? Apa sudah cukup? Oke, mungkin karena sesi diskusi kali ini sudah cukup. Sebelum menutup sesi ini, saya akan berikan sedikit review terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Nima dan juga Mas Febri. Yang pertama itu terkait dengan tribologi, yang mana ini biasanya berkaitan dengan
pemasang dan juga rotor dan juga bantalan. Dan juga ada beberapa analisis yaitu seperti spektrografi analisis, wave particle analisis, kemudian juga ada ferrografi. Kemudian juga ada disampaikan juga terkait dengan kendala tribologi, salah satunya pada sisi yang mana mahal dan juga terdapat oil analysis program yang efektif, dan juga ada bagaimana cara melakukan equipment audit, juga bagaimana melakukan memberikan audit proses, dan juga baselines-nya itu dilakukan sampai melakukan monitoring. Nah, kemudian untuk materi yang kedua itu terkait dengan termografi, yang mana ini merupakan pengukuran menggunakan inframerah tanpa menyentuh permukaan secara langsung, yang mana pada inframerah ini terdapat 3 sumber energi termal. Yang pertama itu energi yang dipancarkan, yang dipantulkan, dan juga diteruskan atau ditransmisikan oleh benda itu sendiri. Kemudian terkait dengan emisivitas, yang mana pada benda yang berwarna hitam atau black body itu memiliki emisivitas yang lebih tinggi daripada yang grey body. Kemudian tadi juga disinggung mengenai tipe instrumen seperti termometer infrared, light scanner, dan juga infrared imaging. Kemudian juga dijelaskan mengenai bagaimana training pada infrared, juga basic teori pada infrared, dan juga equipment infrared baik dalam kriteria dan juga bagaimana cara pemilihan, dan juga dijelaskan mengenai infrared thermography safety serta infrared scanning prosedur, dan yang terakhir yaitu infrared problem atau problem-problem yang bisa ditemukan dalam penerapan infrared itu sendiri. Mungkin karena sudah cukup, saya tutup sesi diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.